Shalom saudari-saudara terkasih, hari ini Sabtu 2 Oktober, Lukas 10 ayat 17 sampai 24 pada peringatan Malaikat Pelindung. Sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya dengan dimeteraikan kasih karunia Roh Kudus, dan dengan menjadi pewarta mereka menerima kuasa atas roh jahat. Tapi sekarang ketika mereka kembali, mereka mengakui kuasa Yesus yang menghormati mereka. Seperti yang dikatakan, 70 orang itu kembali dengan sukacita dan berkata, "Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Mereka tampaknya lebih bersukacita karena mereka dijadikan pekerja mukjizat daripada menjadi pelayan khotbah. Tapi mereka lebih baik bersukacita atas orang-orang yang telah mereka panggil, seperti yang dikatakan Santo Paulus kepada mereka yang dipanggil olehnya, yaitu sukacitaku dan mahkotaku. Sekarang para saudara, Tuhan dengan cara yang luar biasa menurunkan pemikiran yang tinggi hati dari para muridnya. Dia menceritakan kisah kejatuhan yang diderita guru kesombongan, agar mereka dapat belajar melalui teladan pencipta kesombongan apa yang harus mereka takuti dari dosa kesombongan. Karena itu Yesus berkata, "Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari surga." Dia disebut setan karena dia adalah musuh Allah. Tetapi dia disebut iblis karena dia membantu kita untuk melakukan kejahatan, dan dia adalah seorang penuduh. Sifatnya tidak berwujud, tempat tinggalnya di udara. Dan dengan kata-kata seperti kilat, itu menandakan jatuh dengan cepat dari tempat yang tinggi ke tempat yang terendah, atau yang sekarang dilemparkan ke bawah. Lalu selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, "Lihatlah aku memberimu kuasa menginjak ular dan kalajengking." Ular memang pada suatu waktu merupakan sosok yang dibuat untuk menggigit orang-orang Yahudi, membunuh mereka karena ketidakpercayaan mereka. Tapi datanglah seseorang yang menghancurkan ular-ular itu, bahkan ular tembaga itu, yaitu siapa? Yang disalibkan. Sehingga jika ada orang yang memandangnya dengan percaya, ia dapat disembuhkan dari luka-lukanya dan diselamatkan. Ular itu adalah simbol kekuatan musuh. Ular adalah mereka yang tampak menyakiti, roh jahat, perzinahan, dan pembunuhan. Mereka juga disebut kalajengking yang melukai tanpa terlihat. Selanjutnya dikatakan bahwa Yesus melarang para murid bersukacita karena tunduknya roh kepada Tuhan. Karena mereka bisa saja bersukacita bukan karena mengusir roh-roh jahat, tapi karena mereka meninggikan diri sendiri. Saya mampu melakukannya. Saya orang yang hebat. Yesus tidak suka dengan itu. Karena para saudara, nama orang-orang kudus ditulis dalam kitab kehidupan bukan dengan tinta, tetapi dalam ingatan dan kasih karunia. Dan iblis memang jatuh dari atas, tetapi manusia yang berada di bawah, ia memiliki karunia dari Tuhan bahwa namanya tertulis di atas sana, di surga. Terakhir, Yesus menyingkapkan misteri surgawi yang dengannya Allah berkenan mengungkapkan kasih karunia-Nya, yaitu kepada orang-orang kecil, bukan kepada orang bijak dan pintar. Oleh karena itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau telah menyembunyikan hal itu dari orang-orang pintar dan bijaksana." Nah, Yesus tidak menentang para saudara orang yang pintar dan bijaksana, atau Yesus mendukung orang yang bodoh, tidak. Tapi Yesus mendukung orang yang bersikap sebagai anak, orang yang rendah hati, untuk menunjukkan bahwa Yesus mengutuk kesombongan, ya, bukan kecepatan pikiran yang dikutuk oleh Tuhan. Karena kepintaran itu penting, tapi kerendahan hati harus menyertainya. Karena para saudara, menjadi pintar itu penting. Merasa kurang itu adalah persiapan untuk kesempurnaan yang akan datang. Karena siapapun dengan kehadiran kebaikan yang tampak tidak menyadari bahwa dia kekurangan kebaikan yang sejati, dia akan kehilangan kebaikan sejati.
Sekarang Yesus tidak bersukacita dan bersyukur karena rahasia-rahasia Allah disembunyikan dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi untuk alasan ini dia bersyukur bahwa apa yang tidak diketahui orang-orang bijak itu ternyata orang kecil tahu. Tetapi terlebih lagi dia bersyukur kepada Bapa bersama dengan siapa dia sendiri melakukan ini, yang menunjukkan kasih yang besar yang dengannya dia lalu mengasihi kita manusia. Dia menjelaskan di tempat berikutnya bahwa penyebab hal ini pertama-tama ialah kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa, yang atas kehendak mereka yang melakukan ini. Tapi setelah dia berkata, aku bersyukur kepadamu, dia menambahkan, segala sesuatu diserahkan kepadaku dari Bapakku. Sekarang setelah mengatakan bahwa segala sesuatu diberikan kepadanya oleh Bapaknya, Yesus bangkit untuk kemuliaannya, menunjukkan bahwa dia tidak dilampaui Bapaknya. Oleh karena itu dia menambahkan, dan tidak ada yang tahu siapa itu anak selain Bapa. Dan tidak ada yang tahu siapa itu Bapa selain anak. Bahwa Bapa dan anak itu adalah satu dan sama. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, betapa pentingnya lalu kemudian orang-orang harus berjuang dalam imannya untuk mengenal Bapa, mengenal siapakah dia melalui Sang Anak, melalui Yesus Kristus Putra. Nah, untuk itulah bahwa anak telah mengungkapkan Bapa dan juga apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Bapa juga mengungkapkan Putra kepada siapapun yang akan mendengarkan kata-kata Tuhan kita. Maka para saudara-saudari yang terkasih, bahwa dengan demikian kita diajak untuk pertama-tama menyatakan iman kita dengan percaya kepada Yesus. Nah, kita ikuti Yesus dengan teladan kerendahan hati. Santo Agustinus pernah berkata bahwa ada 3 ciri orang kudus. Yang pertama kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kerendahan hati. Betapa pentingnya kerendahan hati untuk kesucian hidup. Dan itu hanya diberikan dan dianugerahkan pada orang-orang yang mau sederhana, mau menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.